Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, berkati kami sampai saat ini. Berikanlah kepada kami hikmat agar kami mengerti apa yang akan kami pelajari, dan itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sudah saya sampaikan bahwa sepanjang 1 tahun ini kita akan belajar untuk satu tema pelajaran besar, yaitu tumbuh menjadi dewasa. Dan untuk kali ini kita akan belajar untuk pelajaran yang kedua, yaitu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Seperti apa kedewasaan yang benar itu? Di bab 1 kemarin kita sudah belajar bahwa kedewasaan itu bukan mengenai umur. Ya, artinya semakin tua kalian, belum tentu kalian akan jadi semakin dewasa. Karena dewasa adalah pilihan. Tua adalah otomatis atau ya akan terjadi, pasti terjadi. Nah, di pelajaran ini kita dapatkan sesuatu yang baru, yaitu bahwa kedewasaan itu bukanlah bersifat fisik, tapi bagaimana bersikap. Nah, seperti apa kedewasaan yang benar? Ya, karena judul pelajaran kita adalah bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang benar itu seperti apa? Nah, untuk itu kita akan belajar untuk 2 ayat, yaitu Efesus 4 ayat 4 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Catat ya. Catat dan nanti catat juga penjelasan dari ayat-ayat tersebut. Oke, kita mulai dari Efesus 4 ayat 4 sampai 15. Ya, Efesus 4 ayat 4 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan yang benar itu berfokus pada bagaimana kita bersikap sebagai umat Tuhan. Ya, artinya ketika kita mendapatkan sebuah ajaran yang sebenarnya salah, bagaimana kita menghadapinya? Ketika seseorang sudah dewasa secara rohani, maka dia akan menghadapi itu dengan sikap yang benar, tidak terombang-ambing. Dia sudah belajar satu hal. Dia sudah belajar mengenai iman kepada Yesus. Lalu tiba-tiba datanglah hal-hal atau pengajaran yang salah, menyesatkan. Ketika orang ini sudah dewasa, maka dia tidak terombang-ambing. Ya. Dia akan tetap berdiri kokoh, tidak akan bergoyang ke sana kemari. Ya. Nah, sebenarnya di pasal ini sendiri, di perikop ini sendiri, ada banyak hal yang sedang dibahas oleh Paulus dalam kitab Efesus. Tetapi kali ini kita akan melihat bahwa ada sebuah fokus, yaitu rupa-rupa angin pengajaran. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mau diselamatkan, maka itu semua hanya berfokus kepada Yesus Kristus. Kalau kita mau selamat, maka kita harus berfokus kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Dan kita harus berpegang kepada Yesus. Harus beriman kepadanya. Ya, tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. Artinya di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima Yesus, kita akan buktikan itu dengan kehidupan kita yang lebih baik. Oke, semuanya adalah fokus bagaimana Yesus hidup dan bagaimana kita meniru kehidupan Yesus. Ya, saya harap kalian mengerti itu. Nah, tetapi di luar negeri sana muncul sebuah denominasi atau sebuah kelompok, ya, komunitas yang bernama Children of God. Mereka ini adalah sebuah, ya bisa dikatakan gereja, tapi mereka punya sebuah pelajaran yang aneh. Pelajaran pertama yang mereka ajarkan adalah tentang akhir zaman sudah semakin dekat. Emang benar? Sebenarnya ini benar, ya. Ini masih benar. Tapi ketika mereka menyampaikan Injil, membagi-bagikan traktat, fokus utama dalam atau teknik penginjilan yang mereka gunakan adalah sesuatu yang salah dan aneh. Yang mereka lakukan adalah dengan
menawarkan hubungan seksual. Jadi mereka menggunakan daya tarik seksual kepada setiap orang yang mau bergabung dengan mereka. Ya, jadi penginjilan yang mereka gunakan ini tentunya adalah hal yang sesat, ya. Dan yang terjadi adalah akan banyak anak-anak yang lahir tanpa punya orang tua yang menikah. Berarti mereka lahir di luar pernikahan. Ya. Dan terjadi korban karena dia bingung siapa orang tuanya. Ya, tentu saja ini adalah hal yang salah dan bukan begini cara melakukan Injil yang benar, dan bukan ini Injil yang benar, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Ya. Lalu kalau kita melihat ini seperti daya tarik yang dimunculkan supaya masuk ke dalam kelompok mereka. Nah, kalau kita melihat seperti itu berarti mirip juga dengan iklan. Iklan yang muncul selalu di TV selalu menggunakan daya tarik yang memikat hati setiap manusia. Apa itu? Ya, contohnya iklan krim, ya, iklan krim wajah, bedak mungkin atau apalah yang dipakai oleh seorang perempuan. Jadi selalu dimunculkan artis-artis yang putih. Tidak pernah dimunculkan artis yang kulitnya lebih coklat, ya, atau lebih tua coklatnya. Tapi selalu yang dimunculkan artis-artis putih yang berkulit putih. Dan dia memunculkan diri bahwa dia putih gara-gara pakai krim itu. Tapi apakah kita percaya? Kenyataannya percaya. Banyak orang yang percaya dengan iklan seperti itu, menganggap bahwa gara-gara pakai krim maka jadi putih. Padahal kenyataannya artis-artis itu adalah sudah putih duluan sebelum dia pakai krim. Dan kita dibohongi, ya, dengan hal-hal seperti itu. Mungkin juga iklan rokok. Iklan rokok tidak pernah menampilkan bahwa mereka akan kena kanker paru-paru, lalu tenggorokannya bolong, ya, tidak pernah. Atau mungkin impotensi, atau semua penyakit-penyakit tidak pernah dimunculkan oleh rokok. Iklan rokok selalu memunculkan bahwa mereka akan menjadi pria-pria jantan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika seseorang merokok malah dia tidak sehat, malah jadi impoten, dia tidak perkasa, ya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, ya, karena dia impoten. Lalu dia juga tidak bisa hidup dengan gagah, tidak bisa berdiri dengan gagah. Kenapa? Karena paru-parunya sudah terserang, rusak, ya. Dia juga tidak bisa hidup lama, ya. Banyak penyakit yang muncul di dirinya, penyakit jantung, ya, kanker, ya, liver, pokoknya macam-macam. Bagaimana bisa memunculkan diri yang gagah padahal muncul penyakit itu, ya. Tapi iklan selalu memunculkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menarik padahal palsu. Nah, ada juga mungkin iklan makanan, ya. Iklan makanan selalu pasti ketika di kemasan, ketika dalam TV itu selalu berbeda dengan apa yang dijual. Ya, misalnya saja mungkin iklan mie, ya, mie instan. Kalau mereka munculkan selalu ada telur, ada seledri, ada hal-hal lainnya di dalam situ. Atau mungkin coklat, ya, coklat yang ukurannya sebesar plastiknya, tapi ketika kita buka ternyata isinya tidak sebesar plastiknya, ya. Atau roti coklat kalau di iklan sepertinya isi coklatnya tebal sekali, besar sekali, tapi ketika kita buka ya hanya secuil, kecil sekali. Iklan selalu memunculkan hal-hal yang palsu. Jadi selalu banyak ajaran-ajaran yang kelihatannya menarik, kelihatannya indah, tapi sebenarnya itu tujuannya untuk menyesatkan kita. Penyesatan selalu muncul dalam keadaan yang bagus, keadaan yang menarik. Dan oleh karena itu, jangan sampai kita tersesat dengan hal-hal itu, ya. Supaya kita tidak tersesat, maka kita harus tahu yang asli, ya, tahu yang benar, ya. Kalau kita mau belajar bagaimana mengetahui yang palsu, maka kita harus tahu yang asli, ya. Kalau kita mau tahu yang mana uang yang palsu, maka kita harus tahu yang asli. Ya, kalau misalnya kita tahu uang yang palsu,
Selalu muncul iklan atau layanan masyarakat di Raba, dilihat di Raba di Terawang. Jadi dari situ kita melihat bahwa itulah uang yang asli. Ada ciri-cirinya, contohnya ya, selalu kita melihat kepada yang asli, jangan yang palsu. Nah sekarang apa yang asli? Ajaran mana yang asli? Ajaran yang muncul dari Alkitab, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Tirulah semua ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan, sehingga kita akan bertumbuh memiliki kedewasaan yang benar. Ya, dunia selalu menawarkan hal-hal yang menarik, dunia selalu menawarkan hal-hal yang indah, tapi itu semuanya palsu. Apabila kita mau bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, maka kita harus tahu yang asli dan ikuti yang asli, ikuti yang benar. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Ya, Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Ya. Dan semuanya kita bisa dapatkan dari dalam Alkitab. Ya, untuk meraih kedewasaan yang benar, maka kita perlu melihat kepada Yesus, melihat kepada Alkitab, supaya kita tidak tersesat. Nah, itulah sebabnya seringkali ketika Yesus mendapatkan pencobaan-pencobaan, dia selalu katakan ada tertulis. Ya, karena dia sudah baca Alkitab, dia selalu lihat kepada Alkitab, dia sudah tahu yang mana yang benar, ya, dan tidak akan tergoyahkan. Nah sekarang setelah kalian mencatat pelajaran kita hari ini, maka kalian diminta untuk menuliskan bagaimana cara kalian untuk meraih kedewasaan yang benar. Ya, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin sebagai salah satu contohnya untuk mendapatkan kedewasaan yang benar, kalian tulis. Ya, saya akan lebih rajin lagi membaca Alkitab. Setiap hari saya akan membaca Alkitab. Ya, saya akan tulis Alkitab. Saya akan membaca Alkitab jam 7 pagi dan jam 7 malam misalnya. Ya, jadi harus detail, harus jelas bagaimana kalian coba atau belajar bagaimana supaya meraih kedewasaan yang benar. Ya, masing-masing berbeda dan harus punya detail. Ya, karena detail itu yang akan mempengaruhi seberapa bagus nilai kalian. Oleh karena itu, catat pelajaran kita hari ini dan juga kerjakan apa yang sudah saya sampaikan mengenai bagaimana cara kalian mendapatkan kedewasaan yang benar. Oke, itu saja pelajaran kita. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Kami sudah belajar mengenai menuju kedewasaan yang benar. Bantu kami Tuhan untuk meraihnya. Ketika kami sepanjang satu hari ini, dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.